Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Datul Fauzia dengan NIM 25096480854. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang dasar Al-Quran, ilmu kalam dan sejarah kemunculannya. Mata kuliah ini dibimbing oleh Bapak Dosen Fikri Farihin, MPDI. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu ilmu kalam. Ilmu kalam merupakan ilmu yang membahas tentang akidah atau keyakinan dalam Islam, seperti keesaan Allah, sifat-sifat Allah, kenabian, takdir, dan hari kiamat. Ilmu ini menggunakan dalil dari Al-Quran, hadis, serta akal untuk menjelaskan dan mempertahankan ajaran Islam. Yang pertama, ayat-ayat kalam dalam Al-Quran. Dasar ilmu kalam berasal dari Al-Quran karena banyak ayat yang membahas persoalan akidah. Contohnya seperti halnya dalam surah Al-Ikhlas ayat 1-4 yang menjelaskan bahwa Allah itu Maha Esa, tidak beranak dan tidak diperanakan, serta tidak ada yang setara dengannya. Ayat ini menjadi dasar utama konsep tauhid. Selain itu, dasar dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 22-25 ini menjelaskan sifat-sifat Allah, seperti halnya Allah mengetahui, Maha Suci dan Maha Perkasa. Al-Quran juga mendorong manusia untuk berpikir. Misalnya, dalam Quran surah Ali Imran ayat 150 tentang penciptaan langit dan bumi sebagai tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Jadi, ilmu kalam lahir karena Al-Quran tidak hanya mengajarkan iman, tetapi juga mengajak manusia menggunakan akal. Yang kedua, latar belakang historis. Pada masa Nabi Muhammad SAW, ilmu kalam belum berkembang karena semua persoalan agama dapat langsung ditanyakan kepada Rasulullah. Namun, setelah beliau wafat, wilayah Islam berkembang luas hingga ke Persia dan Syria. Umat Islam mulai bertemu dengan budaya dan pemikiran lain, seperti filsafat Yunani serta agama Yahudi dan Kristen. Dari pertemuan ini muncul berbagai pertanyaan baru, seperti apakah manusia bebas menentukan perbuatannya atau semuanya sudah ditakdirkan Allah. Karena banyak persoalan baru, umat Islam membutuhkan penjelasan akidah yang lebih sistematis. Dari sinilah ilmu kalam mulai berkembang. Yang ketiga, faktor politik dan sosial. Kemunculan ilmu kalam juga dipengaruhi konflik politik dalam Islam setelah wafatnya Khalifah ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Terjadi konflik besar yang berlanjut pada masa Ali bin Abi Thalib. Konflik ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana hukum orang Islam yang melakukan dosa besar atau terlibat konflik sesama muslim. Selain itu, semakin banyak masyarakat non-Arab masuk Islam dengan latar belakang pemikiran berbeda. Hal ini membuat pembahasan akidah semakin berkembang. Yang keempat, munculnya perbedaan teologis. Karena akibat persoalan tersebut lahirlah beberapa aliran teologi. Kelompok Khawarij, perbedaan bahwa pelaku dosa besar dianggap kafir. Kelompok Murji'ah berpendapat bahwa pelaku dosa besar tetap mukmin dan urusannya diserahkan kepada Allah. Kemudian ada Qadariyah yang menekankan kebebasan manusia, dan Jabariyah yang berpendapat bahwa segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah. Lalu Mu'tazilah yang lebih mengutamakan akal. Sebagai penyeimbang, lahirlah pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah melalui Al-Hasan Al-Asy'ari dari Abu Mansur Al-Maturidi yang menggabungkan antara wahyu dan akal. Jadi kesimpulannya dari materi tersebut dapat disimpulkan bahwa ilmu kalam memiliki dasar yang kuat dalam Al-Quran, khususnya dalam ayat-ayat tentang tauhid, sifat Allah dan takdir. Kemunculan ilmu kalam dipengaruhi oleh perkembangan sejarah Islam, konflik politik, kondisi sosial, dan munculnya berbagai perdebatan akidah.
Dengan adanya ilmu kalam, umat Islam dapat memahami dan mempertahankan keyakinannya secara rasional dan terarah. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.